Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Sehat selalu ya. Jumpa lagi Senin ini dengan Ibu Bu Meli di layanan BK. Nah, 3 bulan ke belakang Ibu sudah merekap daring anak-anak Ibu yang di classroom. Ibu menemukan masih banyak penumpukan tugas khususnya. Nah, malah jumlahnya semakin meningkat dari bulan ke bulan. Makanya pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas gimana sih caranya supaya kamu tetap semangat belajar walaupun belajarnya secara mandiri di rumah. Walaupun gak ada gurunya dan bukan di sekolah. Sebelum itu kita bahas kenapa penting tetap semangat belajar walaupun tidak aktif sekolah. Dan ini libur masa pandemi COVID. Pertama, supaya kamu tidak putus sekolah. Nah, ini konsekuensi yang paling pahit kalau kamu tidak daring. Karena walaupun daring, tetap ada kriteria untuk kenaikan kelas. Tetap ada nilai minimum yang harus kamu capai. Kemudian yang kedua, belajar itu kan gak harus di sekolah kan, belajar bisa di mana aja. Jadi, kamu tetap bisa belajar dengan keterbatasan yang ada. Kemudian, kan banyak tuh waktu luangnya selama libur COVID, kamu bisa isi dengan kegiatan yang bermanfaat, yaitu belajar. Oke, kita lanjut ya dengan materi kita. Oke, pertama, kamu harus kondisikan rumah seperti di sekolah. Kamu harus tegas dengan diri kamu sendiri. Kalau misalnya ada waktu belajar, ya udah kamu tinggalkanlah HP dan segala macam aktivitas itu. Langsung kamu belajar. Kemudian, pilihlah waktu yang tepat bagi diri kamu dan tempat yang nyaman. Misalnya kamu belajarnya setelah mengerjakan tugas rumah di waktu pagi dan tempatnya di kamar. Kemudian, nah ini yang paling penting nih yang biasanya jarang dikerjakan. Usahakan tetap bangun pagi dan mandi pagi. Nah, jadi kamu tetap fresh dan lebih semangat di pagi hari daripada di siang hari. Kemudian yang kedua, jaga manajemen waktu. Nah, usahakan kerjakan tugas di awal waktu. Nah, yang mengerjakan tugas di akhir-akhir inilah yang menyebabkan penumpukan tugas. Bagi anak-anak ibu yang sudah terlanjur menumpuk tugasnya, buatlah listnya apa-apa aja tugas yang menumpuk dan kerjakan secara terjadwal. Kemudian, disiplin waktu dalam belajar. Misalnya, 30 menit belajar, 5 menit istirahat. Istirahatnya bukan berarti nge-game ya, tapi bisa jadi kamu makan cemilan ataupun jalan-jalan sebentar. Kemudian, belajarlah dengan rutin setiap pagi jam 9 sampai jam 11 dan setiap sore jam 15.30 sampai jam 17. Nah, insya Allah dengan begini tugas-tugas yang menumpuk akan habis. Nah, yang ketiga, belajarlah dengan serius. Nah, usahakan fokus dan konsisten dalam belajar. Hindari segala gangguan, misalnya cek medsos, nonton televisi, nonton video, dan dari gangguan keluarga yang lain, misalnya adik. Nah, belajarnya misalnya di kamar. Kalau kamu nggak punya kamar sendiri, belajarlah misalnya di tempat, misalnya di bawah pohon, yang nggak jauh dari rumah sedikit. Yang keempat, diskusi. Nah, diskusi ini penting karena ada kalanya materi itu yang mentok. Kamu nggak bisa mencari sendiri. Nah, dengan teman kamu bisa menemukan jawabannya dan bisa menghilangkan kejenuhan. Nah, inilah 4 tips dari Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang tidak cocok dengan diri kamu, ataupun kamu malah tidak bisa kamu praktekkan, kamu bisa diskusi dengan Ibu, boleh di grup ataupun japri. Ibu harapkan ke depannya kamu lebih bisa mengatur waktu, tugas-tugasnya selesai, kamu bisa menyelesaikan kelas 10 ini dengan maksimal dan bisa kita bertemu lagi di kelas 11. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.